Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini, Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Korea dengan judul Set Me Free tahun 2014. Film ini wajib banget ditonton oleh semua kalangan, baik itu orang tua maupun anak-anak. Tapi kalau anak-anak harus didampingi juga ya. Ada banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari film ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan adegan sebuah keluarga besar yang sedang berdoa didampingi oleh seorang pastor. Lelaki muda yang paling serius berdoa ini namanya Yongjae. Nama baptisnya adalah John. Diceritakan, Yongjae tinggal di panti asuhan bernama Isaksom. Rumah ini dibiayai oleh gereja. Yongjae tinggal di sana bersama kedua orang tua asuhnya. Selain Yongjae, ada banyak anak asuh lain, termasuk Bumtae. Setelah makan malam, Yongjae mendatangi pastor dan memberikan kartu ucapan yang dibuat sendiri olehnya. Yongjae juga mengutarakan keinginan terbesarnya untuk menjadi pastor. Pastor sendiri sudah mulai jatuh hati melihat kesungguhan, kesopanan, keramahan dari Yongjae. Selain itu, Changmo, ibu asuh Yongjae ini juga terlihat sangat membanggakan Yongjae. Sementara ayah asuhnya, sebut saja Pak Direktur, tidak terlihat begitu bangga. Di mata Changmo, Yongjae adalah anak baik-baik dan sangat berusaha keras untuk impiannya. Yongjae selalu menghadiri misa dan berusaha keras untuk masuk seminari. Tapi Pak Direktur tidak berpikir Yongjae sebaik itu. Makanya kelihatan banget ayah asuhnya ini kurang suka dengan Yongjae. Di rumah asuh, Yongjae sekamar dengan Bumtae. Mereka berdua sudah berumur 17 tahun. Seharusnya anak yang berusia 17 tahun tidak tinggal lagi di sana. Mereka harus kembali ke rumahnya masing-masing, atau setidaknya mereka harus belajar hidup mandiri. Sebenarnya Yongjae dan Bumtae juga tidak nyaman tinggal di panti, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Pagi harinya, Yongjae sudah menyelinap masuk ke dalam gudang orang tua asuhnya. Yongjae lalu mencuri sepasang sepatu di sana. Yongjae menjual sepatu itu kepada teman-teman sekelasnya. Dari hasil mencuri ini, Yongjae menghasilkan uang. Bukan hanya oleh orang-orang di gereja, tapi Yongjae juga dianggap anak baik-baik oleh wali kelasnya sendiri. Saat itu, wali kelas Yongjae berusaha meyakinkan Yongjae untuk tetap berbicara dengan kedua orang tua kandungnya, apapun impian Yongjae. Karena bagaimanapun Yongjae masih memiliki orang tua kandung. Yongjae benar-benar menemui ayah kandungnya, tapi sayang, pertemuan mereka malah berakhir dengan perdebatan hebat di antara keduanya. Yongjae tidak menyukai ayahnya yang berdiam diri di rumah dan menawar-nawarkan anaknya kepada orang lain untuk diasuh. Di sisi lain, Direktur dan Changmo sudah menyadari tentang hilangnya sepatu di gudang. Beberapa anak sedang ditanyai terkait kasus pencurian ini. Saat Yongjae datang, Changmo meminta Yongjae untuk ke kamar aja, nggak usah ikut ditanyai. Ibu asuhnya ini benar-benar percaya banget sama Yongjae. Direktur kelihatan gak suka. Dia tetap ingin Yongjae ikut ditanyai, tapi ya jelaslah Yongjae gak akan ngaku. Changmo bertanya pada Bumtae yang baru datang. Bumtae yang kelihatan bukan anak baik-baik dituduh habis-habisan oleh Changmo. Bumtae menangis di kamarnya. Yongjae jelas mendengar tangisan itu, tapi dia hanya meminta Bumtae untuk berhenti menangis dan tidur. Esok harinya, Yongjae masih tetap mencuri sepatu di gudang. Padahal sahabatnya sendiri udah jadi korban dari pencurian yang Yongjae lakukan. Ketika Yongjae dan Bumtae pulang sekolah, mereka bertemu dengan ayah Bumtae. Ayah Bumtae ini ingin masuk ke panti, tapi Bumtae melarangnya. Ayah Bumtae juga meminta tolong Yongjae untuk menjaga Bumtae, karena menurut cerita Bumtae, Yongjae ini adalah orang yang baik. Mereka bahkan sudah sekamar bertahun-tahun. Kayaknya Bumtae dan ayahnya ini berbicara masalah uang, karena esok harinya masih subuh Bumtae udah pergi ke gereja, bukan untuk berdoa tapi untuk mencuri. Di sisi lain, Yongjae kembali mencuri sepatu dan menjualnya. Tiba-tiba, teman Yongjae yang membeli sepatu padanya ini mengeluh tentang kualitas sepatunya. Yongjae diminta untuk ganti rugi, atau temannya ini akan melaporkan Yongjae ke wali kelas dan polisi. Yongjae yang ketakutan memberikan uang yang jumlahnya lebih dari harga sepatu, lalu meminta temannya untuk tidak mengatakan apapun. Pas pulang ke panti, Yongjae
Yongjae melihat pastor, Pak Direktur, Changmo, dan Bumtae sedang berkumpul. Ternyata pastor memberitahu bahwa Bumtae mencuri uang di gereja. Ya jelaslah orang tua asuh Bumtae ini ngamuk dan mengusir Bumtae dari panti. Yongjae seolah-olah tidak ingin terlibat dan tidak ingin peduli dengan kasus Bumtae. Intinya Yongjae ini ingin dia baik-baik saja, tidak peduli bagaimanapun keadaan orang lain. Direktur melihat sosok Yongjae yang tidak sepolos kelihatannya. Ketika semua orang membangga-banggakan Yongjae dan bilang Yongjae akan jadi pemimpin yang baik di masa depan, direktur tidak yakin masa depan Yongjae akan seperti itu. Direktur meminta Yongjae untuk pulang menemui keluarganya karena jujur, panti sudah tidak mampu menampung orang dewasa, baik secara finansial maupun tempat. Yongjae beneran pulang ke rumahnya. Dia membawa minuman botol sebagai buah tangan. Saat itu, Minjae, adik dari Yongjae, belum tidur. Minjae sempat heran juga, ini kok kakaknya tiba-tiba pulang. Dari obrolan antara keduanya, kita tahu bahwa ayah kandung mereka ini tidak bekerja. Ayahnya hanya mengunjungi gereja dan meminta belas kasihan. Ibu kandung mereka juga sedang tidak bekerja sekarang. Ibu kandung mereka lah yang bekerja, tapi penyakit ibunya kadang kambuh, membuat ibu mereka tidak bisa bekerja juga sekarang. Pagi harinya, Yongjae kembali mengobrol dengan ayahnya. Pokoknya setiap obrolan Yongjae dengan ayahnya pasti berakhir keributan. Ayah kandungnya seperti meminta Yongjae untuk membawa Minjae, tapi tetap saja Yongjae tidak akan membawa Minjae bersamanya. Minjae juga sebenarnya mau aja melihat tempat tinggal Yongjae, tapi Yongjae tahu itu bukan tempat yang baik untuk adiknya. Jadi Yongjae melarang Minjae untuk datang. Minjae mengajak Yongjae untuk bertemu ibunya lebih dulu. Karena Yongjae juga jarang kan pulang ke rumah. Ibu Yongjae sedang sakit, jadi Minjae memohon agar Yongjae mau bertemu dengannya. Yongjae luluh, mereka pergi menemui ibunya. Ibu Yongjae meminta maaf nih karena tidak bisa memberikan apapun untuk Minjae maupun Yongjae. Ibu Yongjae malah meminta Yongjae membawa Minjae bersamanya. Permintaan ibunya ini sama kayak permintaan ayahnya. Ya jelas lah Yongjae nggak mau. Dia nggak mau membawa Minjae. Di usianya yang sekarang dan dalam kondisinya yang seperti ini, sulit untuk Yongjae membawa Minjae. Kalau Minjae dibawa, yakin banget ini orang tuanya pasti cerai. Yongjae kesulitan, dia aja udah mau dikeluarin dari panti yang gak nyaman itu. Tapi sekarang orang tua kandungnya malah meminta Yongjae untuk mengurus Minjae. Karena kekesalannya, subuh-subuh Yongjae udah pergi. Dia memikirkan tentang kondisi keluarganya. Saat kembali ke panti, Yongjae bilang keadaan keluarganya semakin memburuk. Ayah kandungnya sakit parah, jadi hanya bisa berbaring. Sedangkan ibunya tidak ada di rumah. Katanya kondisi keluarganya begitu menyakitkan. Yongjae juga berbicara dengan pastor. Pastor melihat tingkah Yongjae yang sedikit aneh. Bahkan dari caranya berbicara, Yongjae seperti memaksakan keinginannya menjadi seorang pastor. Yongjae dipertemukan dengan Yunmi, seorang mahasiswa yang pintar dan mau membantu Yongjae mendapatkan nilai yang lebih bagus agar bisa masuk seminari. Pimpinan gereja dan suster di sana juga banyak yang mempercayakan bahwa Yongjae akan menjadi pastor yang baik. Lama-kelamaan, Yunmi dan Yongjae menjadi dekat. Saat pulang ke rumah, Yongjae melihat Minjae di depan panti. Minjae bilang ayahnya yang memaksa Minjae untuk pergi ke sana. Ya Yongjae jelas kesalah. Dia memberikan pengertian bahwa tempatnya ini gak sebaik itu gitu. Setelah makan bersama, Yongjae meminta Minjae untuk pulang. Di sisi lain, direktur terus mengawasi gerak-gerik Yongjae. Kebaikan apapun yang Yongjae lakukan di mata direktur itu adalah kepalsuan. Hari itu, Yongjae kembali mencuri sepatu di gudang. Tapi sayang, Bumtae melihat apa yang Yongjae lakukan. Bumtae marah. Dia nggak nyangka Yongjae sejahat itu. Yongjae tahu selama ini Bumtae tidak pernah mencuri apapun. Tapi Yongjae tidak membela Bumtae sama sekali. Menurut Bumtae, Yongjae ini pintar bicara, licik, dan bersikap egois untuk hidupnya sendiri. Yongjae memberikan uang pada Bumtae untuk tutup mulut. Tapi Bumtae akan melakukannya jika Yongjae bisa meyakinkan orang tua asuh mereka untuk kembali menerima Bumtae. Setelah pulang sekolah,
Yongjae melihat Bumtae dengan anak-anak panti. Mereka berusaha untuk membobol mobil seseorang. Tidak tinggal diam, Yongjae menelpon polisi. Polisi segera datang dan menangkap Bumtae. Anak-anak panti yang bersamanya udah keburu kabur waktu mereka lihat polisi yang mendekat. Di tengah malam, ayah Yongjae tiba-tiba datang. Yongjae ketahuan bohong nih, katanya ayah kandungnya sakit parah kan? Tapi ayah kandungnya bisa datang ke panti dalam keadaan mabuk. Ayah Yongjae memohon kepada direktur untuk menerima Minjae. Ayah Yongjae merasa gagal menjadi orang tua. Dia merasa sedih bahwa anak-anaknya sengsara tinggal bersamanya. Ibu Yongjae adalah pecandu alkohol. Ayah dan ibu Yongjae sangat menyayangi anak-anaknya dan merasa bersalah atas ketidakbahagiaan anaknya. Tapi mereka seperti tidak punya pilihan lain selain menitipkan anak-anaknya kepada orang lain. Yongjae meminta ayahnya untuk pergi. Sambil menunggu bus datang, Yongjae meminta ayahnya untuk tidak melakukan ini lagi. Esok harinya, Yongjae mencuri sepatu lebih banyak. Bukan cuma dijual offline, Yongjae juga menjualnya secara online. Pulang dari sekolah, Yongjae bertemu dengan Yunmi. Dia meminta tolong agar Yunmi mengatakan kepada orang tua asuhnya bahwa nilainya membaik agar dia bisa masuk ke seminari. Yongjae mengatakan bahwa dia ingin masuk seminari dan masuk ke asrama. Yongjae tuh kelihatan banget menginginkan tempat untuk bertahan hidup, bukan berusaha mengejar impiannya. Yunmi melihat hal itu. Saat masuk ke dalam panti, Yongjae melihat ayah kandungnya dan Minjae sedang berbicara dengan orang tua asuhnya. Yongjae frustasi. Dia meminta ayah dan adiknya pergi, tapi ayahnya enggan melakukan itu. Yongjae marah. Dia mengambil pisau dan mengancam akan menggores tangannya jika ayah kandungnya dan Minjae tidak pergi dari sana. Keadaan mulai memanas. Yongjae marah, yang tadinya cuma mengancam, malah kelepasan menggores tangannya sendiri. Darah bercucuran. Yongjae yang sangat frustasi malah menodongkan pisaunya ke leher Yunmi. Semua orang panik dan kesal melihat tingkah Yongjae. Saat ayah kandung dan adiknya pergi, Yongjae meminta maaf kepada direktur atas semua kekacauan ini. Yunmi berusaha menenangkan Yongjae dan mengobati lukanya. Yunmi membawa Yongjae ke rumahnya. Yongjae yang masih sedih dengan semua yang terjadi, memilih untuk pergi ke gereja dan menangis di sana. Keesokan harinya, Yongjae membereskan semua barang-barangnya. Yongjae akan dipindahkan ke panti lain. Film ini ditutup dengan adegan Yongjae yang menangis setelah berpamitan dengan Minjae. Minjae berharap kelak bisa mendapatkan banyak uang dan hidup bahagia dengan Yongjae. Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Jadi Yongjae sebenarnya sangat menyayangi adiknya. Dia nggak mau adiknya merasakan apa yang dia rasakan. Tinggal di tempat yang tidak nyaman, harus berpura-pura baik, dan berusaha mengubur semua impian-impiannya. Pokoknya apapun deh yang dikasih tempat tinggal, Yongjae mau melakukannya. Yongjae diminta merawat adiknya dalam keadaan yang dia sendiri aja gak bisa handle hidupnya. Yongjae juga sempat bertanya-tanya nih tentang tanggung jawab kedua orang tuanya atas dirinya dan adiknya. Jadi emang banyak pelajaran yang bisa kita ambil sih dari film ini. Salah satunya tentang bagaimana parenting yang baik untuk anak. Next, film apa nih yang harus dibahas? Tulis rekomendasi teman-teman di kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, terus subscribe juga ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.